Baik, Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat, berkelimpahan dalam kasih karunia, Allah yang baik yang telah memberikan kehidupan kepada kami di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan Bapa pembahasan kami dari buku Langkah-Langkah kepada Kristus. Kepadamu kami memohon hikmat dan pertolongan melalui Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap pembahasan kami, sehingga benar-benar keselamatan yang Engkau rindu kami miliki boleh terjadi dengan sempurna dalam kehidupan kami. Pemahaman-pemahaman yang salah boleh dibenarkan oleh karena kebenaran firman-Mu sendiri yang akan menyatakannya. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Pembahasan pagi ini sebenarnya adalah kunci dari keselamatan itu sendiri yang bisa kita mengerti dengan jelas. Dan ini sudah ada di bagian pertengahan, di mana ini menjadikan awal juga untuk pada akhirnya setiap orang akan hidup bertumbuh, bertumbuh, dan berbuah sampai kepada buah yang berlipat ganda. Itu sebabnya kita perlu memahami dengan baik konsep keselamatan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat pembahasan yang ada di bab 6, yaitu iman dan penerimaan. Dari bab pertama kita sudah belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan dengan jelas kepada manusia sejak penciptaan, seperti apa kasih Allah setelah manusia jatuh dalam dosa, seperti apa kasih Allah itu dinyatakan, dan sampai kepada puncak demonstrasi kasih Allah yang tertinggi di salib. Itu tujuannya supaya hati kita boleh ditarik untuk melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kemudian dilanjutkan ketika kita telah dibukakan tentang kasih Allah, kita dibukakan tentang kita punya kondisi yang sebenarnya. Seperti apakah kasih Allah itu ditujukan? Objek kasih Allah itu adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana dosa ini adalah satu jerat yang menawan manusia dan tidak bisa melepaskan diri. Dan kita diberikan obat penawarnya, yaitu anak domba Allah yang disembelih. Selanjutnya kita dikasih tahu tentang persyaratan. Ingat ya, persyaratan. Oh, ternyata untuk selamat itu ada syarat. Dan syarat inilah yang paling banyak membuat kekacauan di dalam pemahaman tentang konsep keselamatan. Itu sebabnya persyaratannya sudah jelas sekali dikasih tahu tentang pertobatan, tentang pengakuan dosa dan penyerahan diri. Dan saudara tahu, kita mau masuk pada sebenarnya intinya. Jadi ketika Tuhan kasih tahu persyaratan, di balik persyaratan itu Tuhan juga bikin penekanan. Dan itu yang harus diingat dan ditanamkan, yaitu apa? Ternyata semua persyaratan Tuhan tidak bisa kita buat. Ternyata persyaratan yang Tuhan berikan untuk boleh mencapai tujuan Tuhan, yaitu kita dipulihkan dari dosa, kita mendapatkan pengampunan dosa, kita dikembalikan kepada standar Allah, kita dibuat untuk menurut hukum, semua itu adalah persyaratan yang ternyata kita tidak bisa buat. Itu poin yang harus kita ingat dulu, sehingga kita tidak akan melihat, oh ternyata ikut Tuhan itu seperti ini, kita harus buat ini, dan kita dikunci dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi lihat ya, persyaratan semua yang Tuhan buat mulai dari bab 3 tentang pertobatan, tentang pengakuan dosa, bahkan sampai kepada penyerahan diri, itu adalah persyaratan yang tidak bisa kita lakukan. Dan Tuhan berjanji, karena kita tidak bisa lakukan, dia tahu kita lemah, kita ada di dalam tawanan, kita telah diikat dan dijerat oleh setan, maka dia memberikan janjinya, yaitu apa? Aku akan melakukan semuanya untukmu. Kemauanmu untuk bertobat, oh ternyata dia juga yang berikan. Itu adalah pengaruh Roh Kudus yang menginsafkan. Kita dibawa kepada pertobatan yang sejati untuk tinggalkan dosa, itu juga kekuatan yang dianugerahkan. Untuk kita bisa juga menyerahkan diri, dia juga yang buat. Lalu sekarang bagian kita apa? Kalau dia semua yang akan buat, lalu bagian kita apa? Ada yang bisa jawab? Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu sudah baca sendiri sebelum kita ikut kelas pagi supaya lebih jelas dan dapat memahami lebih. Kalau Allah telah berjanji untuk memberikan dan melakukan semuanya itu kepada kita, kita punya bagian apa? Menerima. Ya, menerima. Ada lagi? Oke. Kalau
Ada seseorang yang berjanji mau buat sesuatu sama kita, kita punya bagian apa? Apakah kita akan berbuat lagi sesuatu supaya janji itu ditepati? Supaya janji itu jadi milik kita? Bagian kita apa sebenarnya? Percaya. Percaya itu adalah satu kekuatan dan konsep keselamatan yang paling banyak disalah mengerti. Yang nanti kita akan lihat jelas nanti di pasal 7. Masa sih sederhana itu? Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Dia bilang begini, Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik yang memberikan manusia kebahagiaan yang sejati. Kita berada di satu dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, di mana setan melakukan segala kehendaknya dan setan tujuannya adalah menghancurkan manusia, membuat manusia menderita, dan pada akhirnya manusia itu binasa. Dan di dalam segala macam tawaran setan di dunia ini yang kelihatan bisa membuat manusia bahagia, sebenarnya itu adalah sebuah jerat. Itu sebabnya kita membutuhkan kabar baik yang boleh melepaskan kita dari kondisi ini. Sehingga kita tidak akan tertipu dengan kondisi bahagia yang digantungkan kepada materi, kepada kekayaan, kepada kehormatan dunia. Tuhan ingin alihkan semua itu. Itu sebabnya kabar baik itu diberikan, yaitu Injil itu sendiri. Yesus harus dikirim ke dunia ini menjadi kabar baik kepada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa untuk memberikan kelepasan, di mana di dalam kelepasan kita dari dosa itu adalah puncak kebahagiaan manusia. Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam jalan pelanggaran yang akan manusia terima itu hanya kegagalan dan kehancuran. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita ada terus di jalan pelanggaran ini. Dia mau kita kepada bawa kita jalan penurutan. Dan itulah Injil kabar baik yang disampaikan dan kita sudah belajar lebih jauh arti yang lebih luas dari Injil itu dari bab sebelumnya. Dan kalau kabar baik itu diberikan, terus itu hanya kayak ditahan seperti ini. Oke, saya punya kabar baik untuk kalian ya, manusia yang sudah jatuh. Kabar baik ini adalah saya memiliki hadiah buat kalian untuk bikin kalian bahagia. Tapi untuk dapatkan hadiah ini, untuk hadiah ini jadi milik kalian, kalian harus datang. Ini syaratnya. Oh, dan diberikan syaratnya. Tapi bayangkan seseorang yang mau berikan hadiah tetapi harus diberikan persyaratan untuk dipenuhi lebih dulu, kira-kira itu kabar baik atau tidak? Ada undian-undian yang diberikan, tapi oke, ada persyaratannya, ada promosi ya, ketentuan dan syarat berlaku. Sehingga ada banyak orang yang hanya ditipu dengan promosi saja ya. Pada akhirnya tidak ada yang mereka dapatkan. Tetapi Kristus ketika dia membawa kabar baik itu, yang kalau kita juga belajar di dalam khotbah di atas bukit tentang kata-kata berbahagia, berbahagia, berbahagia. Saudara baca sendiri di khotbah di atas bukit. Dari semua kata berbahagia itu untuk kita miliki, tidak ada satupun yang bisa kita buat untuk bahagia. Karena yang Yesus mau ajarkan untuk kita bahagia, kita tidak disuruh untuk melakukan sesuatu. Yang diminta di situ hanyalah percaya. Makanya di Yohanes ini, ketika orang-orang Yahudi dengarkan Yesus berkhotbah dan mereka tanya, jadi apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka sedang melihat bahwa, oh kita harus lakukan sesuatu supaya pekerjaan Allah ini dapat kami lakukan. Tapi Yesus menjawab jelas, inilah pekerjaan yang Allah kehendaki untuk engkau lakukan. Bukan dalam bentuk perbuatan, tapi hanya apa? Percaya. Mari kita lihat dia punya kutipan dalam bab ini. Di dalam halaman 89, di bagian yang paling bawah, dikatakan seperti ini. Melalui tindakan yang sederhana untuk mempercayai Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikanmu hidup yang baru di dalam hatimu. Engkau menjadi seperti seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga Allah. Dan dia mengasihimu sebagaimana dia mengasihi putranya. Jadi
Tindakan percaya ini di sini dibilang tindakan yang apa? Sederhana. Konsep keselamatan itu saking terlalu sederhananya, saking terlalu kabar baik itu luar biasa kabar baiknya sampai orang nggak mau percaya. Ini masalahnya, saudara. Kita berbuat seolah keselamatan itu adalah sesuatu yang begitu susah yang harus kita kerjakan. Sehingga itu tidak membawa satu perubahan dan pertobatan dan penyelamatan itu masih tertunda sampai sekarang. Kenapa Yesus lama sekali? Padahal dia begitu rindu untuk segera mengambil kita. Dia melihat kondisi dunia ini bukan lagi tempat yang membuat manusia bahagia. Di mana-mana penderitaan, di mana-mana begitu banyak kasus yang mengerikan. Kekejaman di mana-mana. Dan saudara bayangkan, di mata manusia kita saja melihat berita yang terjadi di mana-mana itu hati kita sudah sakit. Bagaimana dengan dia yang adalah kasih itu sendiri, yang simpati, empatinya, belas kasihan itu nggak bisa digambarkan. Dan melihat semua ini, dia melihat itu bukan tujuan awal dia menciptakan dunia ini. Manusia diciptakan itu adalah objek kasih. Dia memberikan Eden itu, Eden artinya bahagia. Tapi kenyataan sekarang apa yang telah dibuat oleh dosa? Dosa telah merusak semuanya. Makanya semua yang terjadi di atas dunia ini yang menyebabkan manusia menderita itu adalah karena dosa. Dan dosa ini yang Tuhan mau selesaikan. Bukan diselesaikan di tempat di luar mana, tetapi di dalam hati kita dulu. Jadi obat penawarnya harus benar-benar tepat. Kalau tidak, tidak akan pernah selesai ini masalah dosa. Dan obat penawarnya cuma apa, saudara? Tolong percaya. Dia mau melakukannya di dalam kita. Kebenaran yang dia tuntut itu bukan sesuatu yang dapat kita capai, saudara. Bayangkan kita sudah di dalam tawanan. Kita sudah pelajari kemarin. Kita telah diikat. Kita dirantai, kita ada di dalam jerat. Dan jerat itu adalah sebuah kuasa. Karena dosa itu adalah kuasa. Setan memiliki kuasa kejahatan untuk menahan kita. Lalu kita disuruh berbuat sesuatu untuk lepas. Coba pikirlah, iman itu bukan sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika, saudara. Kalau kita pikir, iman itu enggak, memang iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi itu dapat dipahami di dalam pikiran kita yang sudah jatuh. Sesederhana itulah mempercayai Tuhan, tapi saking sederhananya itu dibikin rumit oleh karena apa? Efesus 4, coba kita lihat. Efesus 4 ayat 8 dan 9. Yang menyebabkan itu susah sekali kita pahami adalah kondisi kita sebenarnya. Efesus 4 ayat 18 dan 19. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan seterusnya. Sampai kemudian di dalam ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu sebabnya dari pasal 1 sampai pasal 5 Tuhan sedang memberikan terangnya untuk supaya gelapnya pikiran kita itu boleh diterangi. Kedegilan dan kebodohan kita selama ini boleh dibukakan. Kita bisa jadi pintar di dalam konsep keselamatan itu untuk memahami sederhananya Tuhan mau selamatkan kita. Dan kemudian setiap pekabaran yang kita terima setiap hari itu untuk membuat kita memiliki pikiran yang baru. Itu tujuan Tuhan. Sehingga ketika ada di bab 6 ini, kita boleh terima dengan rendah hati. Ya, mari kita baca dia punya kutipan. Di halaman 88. Demikian juga engkau adalah orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa-dosamu di masa lalu. Engkau tidak dapat mengubah dan membuat dirimu menjadi suci. Tetapi Tuhan berjanji untuk melakukan semua ini untukmu melalui Kristus. Jika engkau percaya janji itu, mengakui dosa-dosamu, menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Ini yang kemarin-kemarin kita sudah belajar. Dan melayani Dia, maka Tuhan memenuhi janjinya kepadamu. Jika engkau percaya pada janji itu, percaya bahwa engkau telah diampuni dan dibasuhkan, maka Tuhan membuatnya menjadi kenyataan. Engkau disembuhkan, sama seperti Kristus memberi kekuatan kepada orang lumpuh untuk berjalan ketika orang itu percaya bahwa ia telah disembuhkan. Demikian juga hal itu akan terjadi pada kita jikalau kita percaya.
Saudara, jelas sekali, jelas sekali. Tidak ada orang yang buat alasan, ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki sekolah dengan latar belakang teologi. Tidak, saudara. Kristus mengajarkan ini dan dia berjanji kepada orang yang paling tidak terdidik pun dia kirim guru sejati itu ya Roh Kudus. Roh Kudus. Di mana juga dikasih peringatan, orang yang belajar firman Tuhan, yang tidak dengan rendah hati minta tuntunan Roh Kudus, maka yang akan duduk bersama dia untuk ajar dia adalah setan. Dan itu akan membuat banyak kekacauan. Itu yang membuat konsep keselamatan, bahkan menjadi masalah ya. Selanjutnya, jangan menunggu sampai engkau merasa telah dipulihkan, tetapi katakan, saya percaya hal ini terjadi bukan karena saya yang merasakan, tetapi karena Tuhan yang berjanji. Oh saudara, jadi ternyata kita, masa sih, nyatanya saya juga masih begini, saya tidak stop kita untuk fokus melihat kelebihan saya. Oh hari ini saya sudah, saya sudah naik tingkat. Stop, saya lupa kutipannya, tapi di sana dikatakan stop untuk setiap hari kita. Oh hari ini saya sudah menang di sini. Tidak, setiap hari tugas kita hanyalah serahkan kita punya diri sama Tuhan. Minta untuk Tuhan berkuasa dalam hidup kita, tuntun kita sepanjang hari. Kalaupun pada malam hari kita mau mereview, kita evaluasi kita punya hidup sepanjang hari. Tidak usah kita hitung-hitung kebaikan yang sudah kita buat dan kesalahan apa yang sudah kita buat. Minta untuk oke Tuhan, kalaupun sudah ada yang salah ya kita bawa lagi kepada Tuhan, besok kita bertumbuh lagi. Tetapi nanti kita akan pelajari di bab 7, bukan lagi kita hidup sekali-sekali benar, sekali-sekali salah, tidak. Ternyata kita akan benar-benar disembuhkan oleh dosa. Dan ini adalah kabar baik itu ya. Dengan cara apa? Percaya. Sebenarnya selesai sampai di situ. Tapi sekarang mari kita lihat lagi. Jadi bagaimana dong mau belajar percaya Tuhan? Saya ini kan sudah terbiasa mungkin dengar kabar buruk, sudah banyak dijanji-janjikan palsu. Jadi karena itu sudah banyak pengalaman mengecewakan sampai Yesus pun berjanji, orang pikir manusia yang sedang berjanji. Padahal fokus kita adalah melihat dia yang berjanji ini tidak pernah berdusta, dia yang berjanji ini berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Sekarang mari, bagaimana katanya untuk kita belajar percaya? Itu ada di halaman 87. Oh, di sini kita dibawa untuk belajar percaya dari kisah tentang siapa? Orang lumpuh di kolam Bethesda. Jadi orang lumpuh di kolam Bethesda ini kita sudah tahu ceritanya selama 38 tahun. Dia tidak berdaya sama sekali untuk membawa dirinya itu disembuhkan, yang berdasarkan kepercayaan saat itu, siapa yang masuk lebih dulu di kolam Bethesda dia yang disembuh. Dan orang lumpuh ini dibilang tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya. Artinya kakinya, tangannya untuk semuanya tidak bisa. Sampai waktu itu perhatian Yesus tertuju kepadanya dari sekian banyak orang sakit yang saat itu ada. Yesus datangi si orang lumpuh ini. Dan apa yang Yesus katakan? Memang ada bahas kalimat sebelumnya, maukah engkau sembuh? Tetapi di sini langsung di kalimat ini yang Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Yesus bilang begini sama orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Orang sakit itu mungkin saja berkata, Tuhan, jika engkau menyembuhkan aku, maka aku akan menuruti firman-Mu. Iya kan, orang lagi lumpuh, tidak bisa bikin apa-apa, tapi Tuhan langsung berikan perintah untuk baking sesuatu. Harus lakukan sesuatu. Tuhan tak tahu kita ini lagi lumpuh. Sembuhkan dulu dong kita dari kita pelumpuh, kita akan angkat kita punya tilam dan tempat tidur ini dan kita akan berjalan. Tetapi tidak, saudara. Orang lumpuh ini percaya kepada kata-kata Kristus. Percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Dia belum melihat, dia belum merasakan, tapi dia percaya perkataan Kristus bahwa dia sudah disembuhkan. Dan dia segera berusaha untuk berjalan saat itu juga, dan ia berjalan. Yesus tidak bilang begini, sembuhlah engkau. Tidak. Hai orang lumpuh, sembuhlah. Tidak, Yesus langsung memberikan perintah untuk lakukan sesuatu. Tetapi orang lumpuh ini dengan kesederhanaan hatinya, yang pasti dia tidak punya latar belakang untuk belajar di sekolah manapun karena dia lumpuh. Yang kalau 38 tahun itu berarti dia sudah sejak lahir lumpuh, tidak berdaya. Tetapi sesederhana itu dia percaya kepada perkataan Kristus, dan ketika dia percaya maka dia disembuhkan dan dia dapat lakukan. Dan Tuhan ketika dia percaya, Tuhan memberinya kekuatan dan dia disembuhkan. Saudara,
Kita perlu memahami perkataan Kristus. Firman yang kita pelajari setiap hari bahwa janji-janji Tuhan itu diberikan untuk kesembuhan kita, untuk supaya kita dibenarkan. Itu adalah firman yang telah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya, firman keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah firman yang menciptakan dunia ini. Itu firman yang bisa menciptakan juga kebenaran di dalam kita. Itu adalah firman yang menjadikan kita manusia baru. Itu adalah firman yang membuat manusia lama kita itu hilang dan kita jadi lahir baru di dalam Dia. Jadi kita harus melihat bahwa perkataan Kristus itu adalah firman yang mengubahkan. Bagian kita adalah apa? Percaya. Tetapi nanti kita akan pelajari juga bahwa percaya ini adalah sebuah karunia dari Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Bagaimana untuk kita bisa percaya? Bagaimana untuk kita bisa punya iman? Oh, itu dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berapa banyak dari kita yang mendengarkan firman seperti ini dalam hidup kita? Atau firman seperti apa? Ada mungkin kabar baik palsu yang selama ini kita dengar. Supaya engkau selamat, engkau harus menurut. Engkau harus seperti Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu haruslah bagaimana ya? Ada kata-kata dulu yang bukan. Iya, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Seolah-olah itu adalah sebuah kita harus, karena Tuhan sudah sayang sama kita, Tuhan sudah selamatkan kita di kayu salib, Tuhan sudah mati, maka sebagai ucapan terima kasih kita harus menurut, ya. Tidak bisa, saudara, seperti itu. Kita lagi ditawan, kita ada di dalam jerat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita mau bikin sesuatu. Jelas ya, orang yang ada di dalam tawanan, orang yang ada di dalam penjara hanya membutuhkan kabar baik untuk kelepasannya. Bagiannya adalah percaya. Dia tidak bisa melepaskan diri. Kita yang telah diikat oleh dosa, kita yang sudah terbiasa bahkan cinta dengan dosa, saudara, tidak akan pernah bisa kita lepaskan diri. Sesederhana apapun dosa itu membutuhkan kuasa Kristus. Itu membutuhkan Injil yang adalah kekuatan Allah untuk selamatkan kita. Jadi kalau Allah sendiri memberikan Yesus, salib Kristus itu yang menyelamatkan dunia sebagai kekuatannya, lalu manusia pakai apa untuk keselamatan? Kabar baik apa yang kita tawarkan kepada dunia untuk memberikan keselamatan kepada manusia? Bisa jadi kita sedang bawa kekuatan diri sendiri. Yeremia 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapan kita cuma Tuhan. Sesederhana ini, saudara, konsep keselamatannya. Tidak perlu kita berteori panjang lebar. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di bab 7. Ya. Hanya percaya. Dan apa yang Ibu Cindy katakan tadi itu benar. Percaya itu sama dengan menerima. Yohanes 1 ayat 12 dia punya ayat. Jadi percaya itu sama dengan menerima. Ya. Itu sebabnya di dalam kita mempercaya, di dalam kita diberikan iman sama Tuhan lewat pendengaran akan firman setiap hari sampai hari ini dari bab 1, itu adalah supaya kita dapat menerima semua janjinya. Di dalam iman kita menerima semuanya. Oke? Makanya judulnya adalah iman dan penerimaan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Bukan Yohanes 1 ya. Oh iya benar. Saya ada buka Yohanes 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sama ya, siapa yang akan menerima kuasa adalah mereka yang menerima Yesus. Yang menerima Yesus itu akan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Siapa mereka yang menerima ini adalah mereka yang percaya. Jadi percaya itu sama dengan menerima. Selanjutnya mari kita lihat. Di dalam halaman 92, di sini dikatakan begini. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditangguhnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ayat ini kasih tahu Tuhan tidak pernah berkenan kepada kematian siapapun. Satu orang pun dia tidak mau binasa. Sama seperti seorang
orang tua yang memiliki 4 anak. Semua anak ini orang tua mau hidupnya bahagia dan selamat. Tidak ada satupun orang tua yang mau salah satu anaknya karena terlalu jahat, pergilah, mati Jo. Tidak. Maka Bapa di surga yang adalah kasih itu sendiri pun demikian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dia mau binasa. Ya, itu sebabnya dia memberikan obat penawar supaya kita tidak binasa. Ya, bertobatlah dan kamu akan hidup. Dan kita sudah pelajari lanjut. Sekarang mari kita masuk bagian selanjutnya. Dia punya lanjutan. Setan selalu siap merampas jaminan berkat yang pasti dari Allah. Dia ingin memadamkan setiap cerca harapan dan setiap cahaya dari jiwa. Janganlah engkau izinkan setan untuk melakukannya. Janganlah dengarkan penggoda itu, tetapi katakan, Yesus telah mati agar aku dapat hidup. Dia mengasihiku dan tidak ingin aku binasa. Aku memiliki Bapa surgawi yang pengasih. Dan meskipun aku telah menyalahgunakan kasih-Nya, meskipun berkat-berkat yang telah Dia berikan kepadaku telah aku sia-siakan, aku akan bangkit dan datang kepada Bapakku. Setan tidak bisa buat apa-apa ketika kita terus bergantung dan ingat bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia telah menebus kita dan saat ini di bilik Maha Suci Dia menjadi pengganti kita secara pribadi. Jangan lihat bahwa dia sedang mewakili seluruh isi dunia, terlalu umum saudara. Ingat dan tanamkan itu selalu di dalam pikiran bahwa Yesus saat ini adalah pengganti saya secara pribadi. Dia membawa nama saya dan saudara, tidak ada satu pun yang akan ditolak oleh Bapa ketika Yesus yang sudah dilihat. Oh, dia menjadi pengganti kita saudara, suatu jaminan yang tidak perlu kita ragukan. Dia adalah pengacara yang tidak pernah gagal dalam membela kasus manusia. Kalau di dunia ini pengacara-pengacara masih bisa disuap, diputarbalikkan kebenaran, tapi kita punya pengacara itu tidak pernah gagal. Dia telah menunjukkan kemenangannya di salib untuk kalahkan kuasa dosa. Tapi ingat, setan belum dikalahkan. Bukan belum dikalahkan, salah. Setan sudah dikalahkan, tapi dia masih hidup sekarang, saudara. Dia masih diberikan kesempatan untuk sampai benar-benar matang di dalam kejahatannya. Karena Wahyu katakan Kristus akan datang ketika buah kebenaran itu sudah matang dan buah kejahatan itu juga matang. Jadi harus sama-sama matang. Itu sebabnya kita perlu matang dalam kebenaran. Jangan bikin setan senang, saudara. Kita sudah diberikan kelepasan. Dan lihat, saya mau kasih saudara silakan cek di dalam SDA ya, Bible Commentary volume 1 halaman 1082 ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mengembalikan populasi surga yang hilang. Tuhan menciptakan manusia untuk mengisi kembali surga yang kosong. Sekarang saya mau tanya, kapan surga pernah kehilangan populasinya? Ini ada di Bible Commentary volume 1, halaman 1082. Ada yang bisa jawab? Kapan itu surga pernah kehilangan populasinya? Saat sepertiga malaikat jatuh. Iya, itu dia. Dunia diciptakan setelah ada peperangan di surga. Dunia diciptakan itu makanya dia dibilang saya lupa kutipannya, tapi dialah yang dilambangkan dengan anak bungsu yang terakhir diciptakan. Yang mungkin setelah selesai masalah dosa Tuhan akan buat lagi dunia baru, tidak tahu. Kita tidak nyatakan, tapi bisa jadi terjadi, itu ada ya. Jadi ketika sepertiga populasi surga itu hilang dari surga, oh Tuhan melihat surga ini harus diisi lagi. Dan Tuhan tidak ciptakan malaikat untuk isi itu. Lalu dia ciptakanlah satu dunia. Dia ciptakan manusia dari debu tanah yang hina. Tapi di sana dia tempatkan karakternya. Tapi kemudian itu hilang. Jadi saya mau tanya, kira-kira kalau Tuhan sudah jelas kasih tahu sama kita bahwa dunia manusia diciptakan untuk isi kembali surga yang pernah kosong. Kira-kira setan senang enggak waktu dia, oh Ngoni mau ganti kita bertempat. Tidak ada cerita. Ngoni tidak akan pernah bisa ke sana. Saya akan buat kalian tetap bersama-sama dengan kitab binasa pada akhirnya. Itu sebabnya saudara di dalam tulisan-tulisan permulaan, saudara silakan baca, saya lupa halamannya. Tapi di sana, hamba Tuhan Ellen G. White pun sampai gemetar ketika dia melihat kondisi Lucifer yang sudah jatuh, iblis itu sendiri. Oh, dia punya otak depan ini karena sudah tidak pernah lagi dipakai untuk kebaikan, itu sudah menciut ya.
Kita punya dahi di sini adalah otak depan. Disitulah tempat berdiamnya Roh Kudus. Inilah yang disebut dibilang hati. Jadi kalau kita belajar tentang hati yang mau diserahkan, itu bukan hati organ yang ada di sebelah kanan di rusuk kita ya. Kalau kita belajar tentang eh, anatomi tubuh manusia. Tetapi yang kita belajar yang tentang hati itu adalah pikiran kita. Dan otak depan ini adalah pertimbangan-pertimbangan untuk bisa melihat yang salah dan benar. Dan tentunya disitulah tempat Roh Kudus, hati nurani itu. Dan sama Lucifer, sama iblis, karena dia sudah tidak pernah pakai lagi pertimbangan yang sehat. Roh Kudus tidak ada lagi di dalam otaknya. Ini dia punya bentuk itu menciut. Dan mukanya itu begitu nampak mengerikan. Dan saudara tahu apa yang setan katakan saat itu dalam pemandangan hamba Tuhan Ellen G. White. Oh, dia bikin kumpulan, dia punya pasukan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Dan dia bilang, apa yang harus kita buat untuk menjatuhkan ini gereja Advent ini orang-orang Advent ini. Kalau tidak, mereka akan membawa pekabaran harapan kepada dunia. Mereka akan mengisi kembali itu surga yang itu adalah tempat kita. Tidak boleh. Jadi apa yang harus kita buat? Oh, banyak usulan ternyata katanya yang diberikan dari malaikat-malaikat yang lain. Tapi dari usulan itu katanya setan berpikir, Lucifer ini sebagai pemimpin berpikir dan dia bilang, oh tidak bisa, jangan pakai. Saya ada ide. Dan saudara tahu apa dia punya ide? Mari kita berikan mereka kekayaan. Kita berikan mereka hidup yang makmur. Kita berikan mereka kenikmatan dunia. Tapi akan ada satu waktu orang akan tarik itu. Dan pada waktu itu mereka akan mengutuk Allah. Itu sebabnya saudara, dari bab pertama sampai sekarang kita belajar bahwa kebahagiaan sejati itu tidak pernah terletak kepada materi dan apa yang di hadapan dunia adalah sebuah kehormatan. Tidak. Tetapi sesungguhnya kabar baik Injil itu memberikan kedamaian ke dalam hati yang tidak boleh dibeli dan kita tidak bisa dapatkan di dunia ini dengan cara apapun. Dan kedamaian yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita, itu mau dalam keadaan kita kesepian, kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan miskin, dalam kesulitan itu damai itu tidak dapat diganggu. Baca khotbah di atas bukit tentang bagaimana supaya orang boleh hidup bahagia. Oh, di sana jelas sekali, saudara. Kedamaian yang Tuhan mau tawarkan adalah kedamaian yang sejati. Itu sebabnya buku ini di dalam buku yang lama itu judulnya Kebahagiaan Sejati. Karena Tuhan sekarang sedang menuntun kita langkah demi langkah sampai pada akhirnya kita memiliki kebahagiaan yang sejati. Jadi sudah saudara, pembahasan kita sampai di sini. Kesimpulannya adalah bagaimana supaya keselamatan itu boleh terjadi sempurna, saya dipulihkan dan hukum Tuhan boleh saya turut dengan sempurna hanya dengan satu, percaya. Hanya sesederhana itu, kutipannya sudah saya baca tadi di buku ini, silakan baca sendiri. Hanya sesederhana itu, percayalah sama Tuhan, dia yang akan lakukan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkuasa. Firman-Nya mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak ada kebenaran, saya tidak ada sabar, saya tidak ada murah hati, saya tidak ada kerendahan hati. Semua adalah sombong, tapi dia mau ambil semua itu dan dia gantikan dengan hati yang penuh kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, seluruh buah roh itu jadi milik kita. Mungkin kita merasa selama ini itu jauh dari jangkauan. Saya hari ini sabar, tapi minggu depan kenapa saya jadi begitu amarah? Kita mungkin lupa dengan pasal 5. Setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Setiap hari renungkanlah pengorbanan Tuhan. Itu saja. Oke saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, tidak ada bahasa yang mampu untuk kami sampaikan betapa bersyukurnya kami Tuhan. Tuhan begitu mencintai kami dan Tuhan mau menyelamatkan kami. Kami hanya diminta untuk percaya, tapi lihatlah Tuhan, karena kebodohan kami, karena kedegilan hati kami, karena kegelapan dosa dalam pikiran kami melihat itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Masakan hanya dengan percaya kami dapat diselamatkan. Tetapi sesungguhnya itulah Injil yang Engkau mau sampaikan. Kabar baik yang akan menyembuhkan kami semua dari dosa. Kabar baik yang Engkau rindu untuk disampaikan kepada dunia. Agar Engkau segera datang untuk membawa kami pulang di tempat yang telah Engkau sediakan. Sampai saat ini Engkau masih terus menderita di dalam pengantaraanmu Tuhan. Engkau masih membawa korban darahmu sendiri untuk mengampuni kami. Kiranya hati kami, pikiran kami boleh ditarik kepada pelayanan imam besar kami.
Kiranya kami dapat ditarik dari fokus hanya kepada masalah dan kehidupan kami sendiri. Tetapi kami boleh melihat bahwa ternyata perpisahan itu juga masih dirasakan oleh Bapa dan anak. Oleh karena dosa belum selesai. Bapa, bantulah kami untuk hari demi hari dapat belajar lebih mengenal Tuhan. Berkati kami semua pagi ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami yang lemah ini. Berkuasalah di dalam kehidupan kami dan jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Yuli. Dan saat ini kita akan dokumentasi dulu untuk pertemuan kita pagi ini dan bisa berkenan untuk membuka kamera. Oke, siap. 1, 2. Diulang. 1 kali lagi. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Brevi. Terima Baik, kasih. selamat pagi untuk semua. Semoga Pagi. besok kita masih diberikan kesempatan juga untuk hadir. Selamat pagi dan selamat sore buat yang di Colorado. Terima kasih, selamat beraktivitas. Selamat aktivitas. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.